3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Diperlihatkan Nam Gongmai yang lagi-lagi harus berakhir tidak sadarkan diri karena memaksakan menggunakan energi liar yang ada di tubuhnya. Dan tentu saja dia terbangun di keesokan harinya dengan kondisi mata yang sudah diperban. Jadi aku pingsan lagi ketika aku mengkonsentrasikan kekuatan dalamku di mata. Hal aneh itu dimanifestasikan sekali lagi, gumamnya. Saat dia membuka matanya, dia sedikit terkejut dan bertanya-tanya siapa orang lain yang juga dirawat di sebelahnya. Nam Gongmai, kau sudah bangun ya? Ucap Guru Gui Myeondok yang ternyata sedang dibekam di ranjang sebelahnya. Guru, kenapa Anda di sini? Apa Anda terluka? Tanya Nam Gongmai. Guru Myeondok mengatakan kalau dia hanya terlalu lama berdiri. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tanya Guru Gui Myeondok yang ingin memastikan dugaannya tentang Nam Gongmai. Alih-alih menjawab pertanyaan Guru Myeondok, Nam Gongmai mengatakan kalau dia melihat semuanya saat pertarungan kemarin. Saya melihatnya. Guru, Anda dengan sengaja menghindari semua serangan Pak Gumakho kan? Ucap Nam Gongmai. Jadi dia memang meningkatkan penglihatannya dengan itu. Gumam Guru Myeondok melirik serius Nam Gongmai. Apa yang dikatakan oleh Nam Gongmai tentang Guru Gui Myeondok saat pertarungan kemarin memang benar adanya. Namun hal itu juga memastikan dugaan Guru Gui Myeondok tentang apa yang terjadi pada Nam Gongmai. Guru Gui Myeondok tidak ingin mengakuinya dan mencoba mencari alasan yang pas. Sepertinya kau salah lihat. Kalau Gumakho menyerangku dengan serius, wah, aku bisa mati dalam sekejap tahu. Bahkan sekarang dipikirkan saja itu, ucapnya dengan ekspresi yang ketakutan. Namun Nam Gongmai ini hanyalah anak yang polos, bukan anak yang bodoh. Dia langsung memotong ucapan gurunya itu. Saya tidak salah lihat. Guru, ternyata Anda memang Gui Myeondok, ucap Nam Gongmai dengan serius. Dia terus menatap sang guru menantikan jawaban dari sang guru. Guru Gui Myeondok juga sejenak terdiam dan hanya menatap Nam Gongmai dengan cukup serius. Guru Gui Myeondok tahu kalau dia tidak akan bisa membodohi Nam Gongmai seperti yang lainnya. Maksudmu, kau melihatnya dengan matamu sendiri? Apa kau tahu seberapa berbahayanya kekuatan yang kau punya dan bagaimana cara menggunakannya? Tanyanya pada Nam Gongmai. Pertanyaan dari sang guru tentu membuatnya begitu terkejut. Nam Gongmai bertanya-tanya di benaknya, apakah Guru Gui Myeondok mengetahui rahasia yang ada di tubuhnya? Bagaimanapun tidak ada yang tahu itu sebelumnya, pikir Nam Gongmai. Bahkan jika ayah saya mengumpulkan sejumlah kecil energi pada dantian saya, kekuatan dalam saya menjadi liar. Oleh karena itu, saya diberitahu untuk tidak boleh menggunakan kekuatan dalam, ucap Nam Gongmai. Dia ingin menyerah, namun ketika dia mengingat pengorbanan dari sang ayah, serta ingin mendekati level dari kakak-kakaknya, dia menjadi bersemangat kembali. Nam Gongmai meletakkan kedua tangannya di depan lututnya. Dia memohon kepada Guru Myeondok agar sang guru membantunya. Tapi saya ingin menjadi kuat. Jika Anda tahu caranya, tolong ajarkan saya, ucap Nam Gongmai. Cara ya? Kekuatanmu itu seperti kutukan. Salah-salah, kau bisa cacat atau bahkan mati. Kenapa kau mau mengambil resiko itu hanya untuk menjadi kuat? Tanya Guru Myeondok. Saya sudah siap atas resikonya. Lagian, tidak ada yang berharap pada saya, jawab Nam Gongmai. Tidak ada yang berharap, balas Guru Gui Myeondok. Jawaban itu membuatnya begitu tersentak. Matanya sayu-sayu mengingat dirinya saat berusia seperti Nam Gongmai. Anak ini, tampaknya kau akan berjalan di jalur yang sama sepertiku. Kenapa mereka ketagihan dengan itu? Apa niat mereka? Aku harus cari tahu kalau dia mendekati Nam Gongmai, gumam Guru Gui Myeondok. Yang ada di pikirannya saat ini adalah dia tidak ingin anak yang dihadapannya menapaki jalan yang sama dengan dirinya. Dia tidak ingin mereka membuat Nam Gongmai menjadi seorang monster berikutnya. Akan kukatakan, cara menjadi kuat, ucap sang guru. Kita ditendang ke suatu desa yang entah di mana. Terdengar suara teriakan dan jeritan yang jelas dari penduduk desa di sana. Saat sang pengarang membawa kita masuk ke dalam desa, kita diperlihatkan darah yang sudah berceceran di mana-mana.
Para penduduk desa itu terlihat begitu ketakutan dan gemetaran menyaksikan pembantaian sepihak yang sedang terjadi di hadapan mereka. Namun sesaat kemudian, badan terbelah dua. Tangan, kaki, bahkan kepala sudah tidak berada pada badan mereka. Satu orang, ya hanya dengan satu orang, namun menjadikan desa tersebut berselimutkan darah segar di malam hari. Seorang pria mohak yang memiliki tubuh kekar dan besar mencoba menghalangi dan menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh orang itu. "Hai kau, apa kau tidak tahu siapa kami, ha?" ucap pria itu begitu marah. Namun, sepersekian detik kemudian dia hanya diam saja. Kepalanya secara perlahan menjadi miring. Dan lalu, satu lagi kepala yang terjatuh dan tergeletak di atas tanah tanpa leher. Orang-orang yang masih hidup tentu menjadi semakin panik dan takut. Bahkan salah satu orang terkuat di antara mereka dapat dengan mudah dipenggal. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami?" tanya pria tua itu. "Apa kau tidak tahu aku ini siapa?" ucap orang itu yang terus berjalan mendekati mereka. "Aku tidak tahu, tapi tolong ampuni aku. Kalau kau mengampuniku, aku akan berterima kasih padamu selamanya." Ucapnya bersujud memohon ampunan untuk nyawanya. Akan tetapi, orang yang memiliki topeng seperti Guru Gui Myeondok itu tidak ingin mengampuninya jika orang itu tidak tahu siapa dirinya. Pak tua itu terus menatap orang bertopeng itu dengan penuh rasa takut. "Aku tidak tahu siapa dia. Jubah hitam, topeng, jubah hitam, topeng. Hah? Mungkinkah kau? Kau, Gui Myeondok?" Orang itu meraih gagang pedang di punggungnya, menariknya perlahan dan mengeluarkannya. Di bawah bulan yang bersinar, pedang rantai yang panjang meliuk-liuk bagai ular yang siap memangsa siapapun di hadapannya. "Gui Myeondok, itu benar," ucap orang itu menatap tajam si Pak tua dan lalu mengangkat tangannya. Dan itulah akhir dari para penduduk desa di sana. Dalam semalam, orang bertopeng itu membantai semua orang yang ada di desa tersebut. Kita kembali ke kelas ular, di mana Nam Gongmei yang sedang berusaha mencoba memahami dan melatih untuk mengontrol energinya. Nam Gongmei berusaha sekuat mungkin untuk menjadi kuat, namun semakin lama dia memikirkannya, kepalanya semakin oleng. Kita ditarik mundur sedikit di pagi hari saat dia baru saja sadar dari pingsannya. "Anda mau mengajarkanku cara untuk menjadi kuat?" tanyanya yang tersenyum senang. "Pertama, kau harus cari tahu tentang kondisi fisikmu yang aneh kan?" ucap Guru Gui Myeondok dan diiyakan dengan semangat oleh Nam Gongmei. Guru Gui Myeondok kemudian menjelaskannya secara perlahan. Dia mengatakan bahwa kekuatan Nam Gongmei bukan kekuatan biasa. Mungkin Nam Gongmei sendiri sudah tahu itu, tapi ayahnya membagi dantian miliknya menjadi dua bagian. Kalau kau mencoba menggunakan ki dan mengumpulkannya di tengah, alirannya akan terblokir. Kau hanya punya ki yang sudah terkontaminasi dibandingkan ki asli. "Tapi bukannya aku juga punya ki asli walaupun sedikit?" tanya Nam Gongmei. "Ini bukan tentang penggunaan kimu," jawab Guru Myeondok yang membuat Nam Gongmei semakin bingung. "Apa kau sudah lupa? Kau generasi keberapa? Ki milikmu adalah yang terkuat di antara generasi kelima. Apa kau bahkan tahu seberapa banyak energi yang bersirkulasi di tubuhmu? Karena dantianmu terblokir, semua energimu tidak terakumulasi di dantian melainkan tersebar di seluruh tubuhmu. Kalau kau tidak bisa menangkap energimu, seluruh aliran kimu akan berantakan. Ini adalah siklus yang gelap, karena kalau kau meningkatkan ki aslimu, maka kau juga akan meningkatkan kimu yang sudah terkontaminasi," ucap Guru Gui Myeondok menjelaskan secara rinci kondisi tubuh dari Nam Gongmei yang memiliki energi liar yang telah terkontaminasi. "Jadi, aku bukannya tidak berkemampuan, melainkan aku tidak bisa menggunakannya sejak awal," gumam Nam Gongmei yang mengetahui fakta tentang dirinya sendiri. "Ayahmu menyelamatkanmu, itulah alasannya kau masih hidup sampai hari ini. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sebelum berumur 10 tahun. Kau beruntung, karena baik kau dan ayahmu berasal dari keluarga Nim Gungjo," ucap Guru Gui Myeondok pada Nam Gongmei. "Jadi, berdasarkan perkataan Anda, aku masih hidup sampai sekarang ini adalah keajaiban dan tidak ada harapan untukku," ucap Nam Gongmei. Sudah kubilang kan, kau itu beruntung. Setelah keluargamu, sekarang kau bertemu denganku, gurumu," ucap Guru Gui Myeondok. Nam Gongmei tidak tahu ingin mengatakan apa. Entah dia ingin senang atau sedih. Yang jelas saat ini dia dipenuhi dengan kebingungan. Awalnya dia sudah begitu pasrah, namun kehadiran sang guru seakan memberikannya sebuah harapan besar. "Pertama, kau harus bisa mengaturnya sendiri. Itulah langkah pertamamu." "Hah? Oi, oi, oi,
Tapi bukannya Anda bilang kalau aku tidak bisa menggunakan ki? Teriak Nam Gongmai dengan kesalnya. Guru Gimyeondok mengatakan kalau sebenarnya Nam Gongmai tetap bisa menggunakan ki-nya, tapi bukan menggunakannya dengan metode yang biasa. Sang guru mengatakan kalau Nam Gongmai harus membalikan alirannya. Kalau menggunakan kemampuan ki, bukannya nanti bisa kena Jinwajima? Tanya Nam Gongmai sedikit cemas. Apa kau tidak bersiap atas hal ini? Tanya guru Gimyeondok menatap Nam Gongmai. Maaf, aku salah bicara. Nam Gongmai langsung meminta maaf kepada sang guru. Bagaimanapun dia tentu memiliki kekhawatiran. Metode reverse flow dikenal sebagai metode SAPA. Ini bukan metode yang dikenal banyak orang karena resikonya. Kalau sirkulasi ki normal itu seperti berjalan di jalur gunung yang aman. Maka metode reverse flow seperti membuat jalur terpendek di gunung. Ini adalah jalan yang kasar dan berbahaya. Tapi kau bisa menggunakan ki aslimu di tempat bagian dantianmu, ucap sang guru. Sontak saja dia begitu terkejut, ternyata ada cara agar dia bisa menggunakan ki-nya. Kalau aku menggunakan metode reverse flow ini, aku bisa menggunakan ki-ku, gumamnya. Nam Gongmai larut dalam gumamannya. Bahkan begitu terkejutnya dia tidak menyadari bahwa sang guru sudah beranjak pergi dari hadapannya. Berhasil menggunakan metode ini adalah prasyarat untuk belajar denganku. Kalau kau berhasil, aku akan mengajarkan tahap selanjutnya, ucap guru Gimyeondok sebelum keluar dari ruangan pengobatan. Kembali ke masa sekarang, di mana Nam Gongmai yang masih berusaha untuk memahami cara kerja metode reverse flow yang dikatakan sang guru. Bukankah mustahil membalikan kemampuan ki? Di kepalaku sih aku paham, tapi bagaimana cara prakteknya? Aku tidak tahu. Konsentrasi lagi. Aku harus konsentrasi. Aku pasti berhasil. Ayo jangan menyerah, gumamnya menyemangati dirinya sendiri. Namun seberapa keras pun dia mencoba, dia sama sekali tidak bisa dan bahkan seluruh tubuhnya bergetar dan berkeringat, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Teman-teman sekelasnya yang sedari tadi ternyata melihat tingkahnya tentu bertanya-tanya dan kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Nam Gongmai. Apakah dia ingin BAB? Ucap Wonpyo dan Yun Reong. Jika para murid sedang sibuk dengan latihan mereka, maka sang guru satu ini malah tidur di atas tumpukan bukunya. Tidak lama kemudian, instruktur Yang Jung Hyuk datang dan meminta izin untuk masuk ke dalam kantor guru Gimyeondok. Saat dia masuk, tentu yang pertama kali dia lakukan adalah membereskan buku-buku yang tergeletak dan berhamburan itu. Saya dengar Gumakho terluka, ucap instruktur Jung Hyuk. Begitukah? Tanya guru Gimyeondok dengan malasnya. Instruktur Yang Jung Hyuk lalu menanyakan apakah yang terjadi pada Gumakho merupakan perbuatan dari guru Gimyeondok. Wah, ya, memangnya kau perlu tahu, jawab guru Gimyeondok seakan benar-benar tidak peduli. Tapi kau masih perlu tahu kan? Karena kau harus melaporkannya kepada raja. Lanjut guru Gimyeondok yang membuat instruktur Yang Jung Hyuk tersentak dan diam seketika. Guru Gimyeondok memang mengakui kalau dialah yang melakukannya. Tapi dia juga mengatakan kalau dia tidak sampai membunuh Gumakho. Aku cuma melukainya sedikit. Jadi kau tidak perlu khawatir, ucapnya. Jadi Anda sudah sadar kalau saya akan melaporkan semuanya pada raja, gumam instruktur Yang Jung Hyuk. Instruktur Jung Hyuk terlihat pasrah dan hanya mengiyakan ucapan guru Gimyeondok yang berjalan melaluinya. Namun sebelum dia mencapai pintu, guru Gimyeondok menghentikan langkahnya. Dan juga, tolong bilang ke raja kalau aku akan mengunjunginya dalam waktu dekat. Hari ini latihan kelas ular juga dilanjutkan, tentu dengan porsi yang lebih berat lagi. Bahkan mereka sekarang harus melakukan sokutu di atas sebuah tiang yang cukup tinggi. Tidak hanya latihan fisik saja, mereka juga melakukan latihan untuk mengasah kerjasama mereka dengan latih tanding melawan instruktur Jung Hyuk secara bersamaan. Dan pastinya latih tanding satu sama lain antar murid kelas ular itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nam Gongmai dan juga Wonpyo saat ini. Wonpyo mampu menahan semua serangan yang dilakukan oleh Nam Gongmai sembari memikirkan sesuatu. Meskipun sedari tadi Nam Gongmai terus menyerang Wonpyo, namun tidak satupun serangan berhasil didaratkan. Menakjubkan, semua seranganku ditahan olehnya, gumam Nam Gongmai. Lalu tibalah saat Wonpyo untuk melakukan serangan balik. Telapak tangannya bersiap untuk mencengkram wajah dari Nam Gongmai. Semakin dekat telapak tangan itu, semakin cemas pula Nam Gongmai. Aku tidak bisa menghindari yang satu ini, gumamnya. Nam Gongmai menutup matanya. Dia sudah pasrah akan terkena pukulan dari Wonpyo. Namun telapak tangan Wonpyo tak kunjung mendarat di wajahnya. Dia membuka matanya secara perlahan, mengintip untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
dan di saat itu dia hanya melihat sebuah catatan tepat di hadapan wajahnya. Alih-alih mendaratkan pukulannya di wajah Nam Gongmai, Wonpyo menyodorkan sebuah catatan yang mengatakan kalau dia tidak akan menggunakan ki karena itu berbahaya. Tentu saja itu membuat Nam Gongmai menjadi lega dan mengatakan untuk melanjutkan kembali latihannya. Nam Gongmai langsung melakukan sebuah tendangan ke arah Wonpyo, namun Wonpyo masih bisa dengan mudahnya menghindari tendangan tersebut meskipun dia belum siap. Sebelum Wonpyo menstabilkan tubuhnya, Nam Gongmai kembali menyerangnya. Segala cara dia lakukan, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan Wonpyo. Hingga akhirnya Wonpyo memberikan punggungnya dan menutup ruang gerak dari Nam Gongmai dan mendorongnya. Hanya satu gerakan dari Wonpyo dengan mudah mendorong mundur dan menjatuhkan Nam Gongmai. Dia menghancurkan titik keseimbanganku ketika menghindari tendanganku. Apa itu seni bela diri Shaolin? Ucap Nam Gongmai. Nam Gongmai begitu kagum dengan Wonpyo, tapi di sisi lain, Wonpyo masih berdiri diam, kembali memikirkan sesuatu yang sepertinya cukup penting. Dia menghampiri Nam Gongmai yang masih terduduk di tanah dan menyodorkan sebuah catatan. Ada metode untuk meningkatkan ki, tapi rasanya seperti kau akan ditarik ke bawah. Apa itu tidak apa-apa, tulis Wonpyo yang ternyata sedari tadi sedang memikirkan cara untuk membantu Nam Gongmai agar dia bisa meningkatkan ki yang dia miliki. Mereka lalu menghentikan latih tanding mereka, dan sebaliknya kini Wonpyo memberikan arahan kepada Nam Gong. Dia dengan sabar mengajarkan Nam Gongmai metodenya, dari gerakan, bahkan cara memasang kuda-kuda yang benar. Nam Gongmai mengikuti semua yang dikatakan oleh Wonpyo, dan betapa tidak menyangkanya dia, ki dalam tubuhnya benar-benar meningkat, bahkan dia merasa seperti ditarik ke bawah. Apa ini memberikanku perasaan keseimbangan? Menurutmu, apakah akan muncul sesuatu dari bawah? Ucap Nam Gongmai. Benar-benar memalukan. Ucap Jegalmi yang juga sedang latihan bersama dengan Yun Reong sembari memperhatikan Nam Gongmai sedari tadi. Katanya, kita akan mulai latihan praktis minggu depan. Akhirnya, latihan yang membosankan ini berakhir, ucap Jegalmi. Jadi, sekarang kita akan latihan praktis. Bukankah itu seram? Tanya Yun Reong. Jegalmi mengatakan kalau itu tidak akan apa-apa. Terlebih, dia juga mendengar kalau ke-12 kelas yang ada juga akan melakukan latihan di luar ruangan. Itu mungkin bukan untuk menambah pengalaman, ucap Mayombo menanggapi perkataan Jegalmi. Mayombo lalu mengutarakan pendapatnya tentang latihan kali ini. Semua orang pasti tinggal dengan nyaman di klan mereka masing-masing. Jadi tidak banyak orang yang pernah mengalaminya. Sepertinya tujuannya adalah untuk merasakan seperti apa tingkah laku yang harus dimiliki seseorang di luar sana daripada di dalam klan secara tidak langsung. Jegalmi Soju, aku ada pertanyaan untukmu, ucap Mayombo. Bisa benerin caramu bicara tidak? Soalnya menjijikan. Padahal kita seumuran. Jadi panggil saja Jegalmi, ucap Jegalmi dengan kesal. Auto gagap orang satu ini berbicara. Bahkan dia pun kena mental sama mulut lembut Jegalmi. Jegalmi, aku tanya kau lagi. Apa kau punya keinginan untuk jadi ketua? Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik jadi ketua. Karena yang lebih penting bagiku adalah mengungkap identitas Gui Myeondok palsu itu. Jawab Jegalmi yang masih bersikeras untuk membuktikan kalau guru mereka Gui Myeondok adalah Gui Myeondok yang palsu. Hehehe, aku juga tidak begitu mau jadi ketua. Ya, kalau aku mah tidak bisa, ucap Yun Reong tertawa malu. Setelah mendapat jawaban dari Jegalmi dan Yun Reong, Mayombo langsung memalingkan wajahnya untuk melihat si polos dan juga si tenang itu, alias si Nam Gongmai dan juga Wonpyo. Ya, benar, begitu. Bayangkan kau ada di bawah batu besar, tulis Wonpyo memberikan arahan pada Nam Gongmai. Ya, mana si Nam Gongmai menghayati sekali lagi, seakan-akan dia benar-benar akan ditimpa batu yang sangat besar. Sang pengarang membawa kita untuk menjenguk satu NPC ini. Terlihat dia yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan dirinya. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi tangannya mulai membaik dan dia memutuskan untuk membuka perban yang membalut tangannya. Belum sempurna, tapi ini sudah mendingan. Ada baiknya juga mengalami peningkatan tanpa beristirahat, gumam Dang Wiju. Saat dia keluar dari kamar dan beranjak pergi, secara kebetulan dia melihat Gumako dan langsung menyapanya. Dang Wiju menanyakan apakah gurunya itu baik-baik saja. Dia kelihatan lelah. Gumamnya begitu puas karena merasa yakin Gumako telah memberikan pelajaran pada kelas ular. Namun yang tidak dia sangka-sangka adalah Gumako hanya berjalan melewatinya tanpa meliriknya sedikit pun. Aku tidak apa-apa, urusi dirimu sendiri sekarang, ucap Gumako. Karena penasaran, dia kembali bertanya kepada Gumako. Pak, bagaimana kunjungan Anda ke kelas ular? Tanyanya. Gumako menghentikan langkahnya.
Dia menoleh ke belakang dan menatap Dang Wiju dengan penuh amarah. "Biarkan saja," jawab Gumako. Dan Wiju tentu bertanya-tanya mengapa sang guru meresponnya dengan begitu dingin. Mengapa tidak bilang apa-apa? Ada yang salah, gumamnya. Dan Wiju mengabaikan perkataan guru Gumako sebelumnya dan memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya cuma penasaran," ucapnya. "Sudah aku bilang, biarkan saja," ucap Gumako sekali lagi menegaskan pada Dang Wiju untuk tidak mengungkitnya lagi. Ucapnya terbata-bata yang tidak tahu ingin mengatakan apa. "Kalau kau membesarkan hal ini lagi, kau bisa kena masalah besar. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Ini bukan hanya sekedar saran, melainkan sebuah peringatan," ucap guru Gumako seakan ingin menghajar muridnya itu. Setelah memperingatkan Dang Wiju, Gumako langsung berjalan meninggalkan Dang Wiju yang berdiri dengan sangat marah. "Peringatan? Beraninya kau memberiku peringatan," ucap Dang Wiju yang dipenuhi amarah. Mati saja kawan. Kita tinggalkan saja NPC sok keras itu. Bagi murid-murid yang telah menyelesaikan pelatihan dasar, Guru Gi Myeondok telah menyiapkan latihan praktek untuk mereka. Para tetua dari masing-masing klan datang sebagai tamu murim liga. Tugas latihan praktek adalah untuk mengawal para tetua kembali ke klan mereka. Instruksi untuk latihan praktek ini diberikan oleh 12 komandan yang tentu saja mereka sebagai wali kelas masing-masing kelas juga akan ikut serta. Sementara itu, di kantor Kwakyon sang pemimpin murim, jendelanya tiba-tiba terbuka dan angin masuk dengan kencangnya. Balok-balok kecil yang sedang dia susun terjatuh karena terkejut, tapi lebih kekesal sih kalau Nara lihat. Dan ternyata itu adalah Guru Gi Myeondok yang tiba-tiba masuk dan berdiri di hadapan sang pemimpin. "Saya ingin menugaskan mereka ke latihan praktek yang berbeda," ucapnya. Kwakyon menanyakan mengapa demikian. "Raja, bukankah Anda telah memerintahkan saya untuk menjadi seorang guru?" ucap Guru Gi Myeondok. "Ya, itu benar," balas pemimpin Kwakyon. "Bagaimana saya mengajar murid saya adalah wewengan dan otoritas saya, ya kan?" tanyanya lagi dan dibenarkan oleh pemimpin Kwakyon. "Jangan bilang kau akan melatih mereka menggunakan metode-metode yang digunakan pada Black Flower Liga. Saya sedikit khawatir tentang itu," ucap pemimpin Kwakyon. "Saya hanya mengubah metode latihan yang cocok untuk para murid," balas Guru Gi Myeondok. Guru Gi Myeondok mengatakan agar pemimpin murid tidak perlu khawatir akan hal itu. Kwakyon juga berpikir seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ada yang Junghyuk di kelas itu. Oke, baiklah, aku paham," ucap Kwakyon. "Oh iya, ada sesuatu yang harus dicari tahu. Saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah yakin," ucap Guru Gi Myeondok. "Apa dia ketahuan?" ucap Kwakyon dan Guru Gi Myeondok pun seketika menghilang dari hadapannya. Tentu saja dia keluar melalui jendela yang sama saat dia masuk. "Apa aku harus bertanya pada Yang Junghyuk?" ucap sang pemimpin murim. Di depan gerbang Baek Mukwan, terlihat ada begitu banyak orang yang datang dan pergi setiap harinya. Jigalmi mengatakan kalau sudah sebulan sejak semua orang pergi keluar. Sudah jelas mereka semua begitu bersemangat. Nam Gongmei cukup penasaran menantikan mereka akan ditugaskan mengawal tetua dari klan mana. Namun Jigalmi menyuruh mereka untuk menunggu saja. Bagaimanapun semuanya telah ditentukan sejak awal. Mata Nam Gongmei kemudian tertuju pada seorang anak laki-laki di sana. Begitu pula dengan sebaliknya yang membuat keduanya terkejut. "Kakak," ucap anak itu yang langsung berlari menghampiri Nam Gongmei. "Ji Pyong, kau masuk ke White House juga ya?" tanya Nam Gongmei. "Iya kak, meskipun aku mau, tapi ayahku juga sangat memaksaku," ucap anak yang bernama Nam Gong Ji Pyong dan merupakan adik sepupu dari Nam Gongmei. Ji Pyong mengatakan kalau dia berada di kelas Mi. Dia juga menanyakan berada pada kelas mana Nam Gongmei dan Nam Gongmei menjawab kalau dia ada di kelas ular. "Menurutku, kau cocok berada di kelas Mi," ucapnya tersenyum. "Hei kak, karena kau juga lemah di seni bela diri, kau juga akan kesulitan di masa depan. Tapi sekarang kan masa latihan teori, jadi seharusnya kau tidak apa-apa kan?" ucap Ji Pyong. "Latihan teori? Bukannya kami melakukan itu pada hari pertama ketika berlatih di atas gunung?" gumam Nam Gongmei. "Aku kesulitan mengingat prosedur operasi standar dan ilmu senjata," ucap Ji Pyong yang mengeluh ini dan itu pada kakak sepupunya itu. "Bukannya ke-12 kelas melakukan metode latihan utama seni bela diri yang sama, 3 metode latihan utama murim," ucap Nam Gongmei.
Jika metode latihan utama murim, ucap Ji Pyong begitu terkejut. Ya, memang kelas ular memiliki porsi latihan berbeda dari kelas lainnya. Jadi wajar kedua orang ini saling bingung dengan pembelajaran kelas mereka. Ji Pyong dengan penuh kebingungan bertanya apa maksud kakaknya itu. Begitu pula Nam Gong Mei yang juga kebingungan melihat Nam Gong Ji Pyong. Mengingat latihan berat mereka di kelas ular membuatnya bertanya-tanya, apakah Ji Pyong benar-benar tidak tahu tentang itu. Katakanlah seperti latihan Sokotu atau Sobian Rip, latihan-latihan yang sangat berat bagi mereka di kelas pertama. Ji Pyong hanya bisa tertawa kecil. Dia benar-benar tidak tahu akan hal itu. Bahkan dia baru pertama kali mendengarnya. Dia lalu mendekat dan berbisik pada Nam Gong Mei. Apa rumornya benar? Kalau guru kelasmu adalah Gui Myeonlok? Tanyanya dan dibenarkan oleh Nam Gong Mei. Kudengar dari ayah kalau dia itu guru yang sangat seram, ucap Ji Pyong. Nam Gong Mei hanya tersenyum. Dia bergumam sepertinya guru mereka juga sangat terkenal di kalangan orang dewasa. Jangan takut, dia bisa diandalkan, ucap Ji Pyong. Ucapannya itu seketika langsung memukul mental keempat teman sekelas Nam Gong Mei di belakang, terutama Jegalmi dan juga Moyongbo. Dia tidak bisa diandalkan sama sekali, ucap mereka berdua serentak. Dan tibalah saatnya kedua sepupu ini berpisah ketika Ji Pyong yang melihat kelompoknya sudah mulai bergerak. Baiklah kakak, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa ya, ucapnya pamit lalu berlari menyusul kelompoknya. Tinggal kita yang tersisa. Kamu ini orang yang sangat santai ya, ucap Nam Gong Mei pada Won Pyo. Bagus kalau kau percaya diri sama kemampuanmu sendiri. Aku salah satu senior di Munpa, jadi tidak akan ada bahaya. Apa kau mau lihat-lihat sekitar? Tanyanya pada Yin Reong. Aku ingin makan makanan enak dan jadi anggota klan Sichuan kalau bisa, jawab Yin Reong. Saat mereka sibuk dengan hal-hal lainnya, Nam Gong Mei malah memikirkan tentang latihan mereka. Dia menyadari ada yang janggal dengan kelas mereka. Tunggu. Kalau kelas teori kami berbeda, tapi bagaimana tentang latihannya? Gumamnya bertanya-tanya. Namun lamunannya dipecahkan dengan kehadiran guru Gui Myeondok dan juga instruktur Yang Jung Hyuk yang akhirnya juga tiba di tempat mereka. Ayo kita pergi anak-anak, ucap sang guru. Mereka bertanya apakah tetua klan yang harus mereka kawal sudah datang. Dia sudah di sini. Ikuti aku, jawab sang guru yang terus berjalan melewati murid-muridnya. Respon sang guru tentu membuat Jegalmi begitu kesal. Nam Gong Mei jangan ditanya. Jelas dia masih memikirkan mengapa kelas mereka berbeda dengan kelas lainnya. Dan begitulah mereka akan mengawali perjalanan pertama mereka atau latihan praktek sebagai kelompok dari kelas ular. Alhamdulillah selesai satu part lagi kawan-kawan. Oh iya, sekedar info saja nih, meskipun Nara yakin pasti sebagian besar kawan-kawan juga sebenarnya sudah tahu. Tapi beberapa pasti ada juga yang belum tahu. Soalnya ada kawan kita yang nanya siapa sih sebenarnya main karakter atau pemeran utama di cerita ini. Jadi seperti yang Nara bilang di part pertama, NC di cerita ini adalah guru Gui Myeondok. Tapi kok Nar, kenapa porsi dari si Nam Gong Mei seakan seimbang atau bahkan lebih banyak dari guru Gui Myeondok? Ya wajar ya kawan-kawan, soalnya murid-murid kelas ular ini adalah protagonis penting dalam pengembangan cerita. Dan khusus bagi Nam Gong Mei, dia adalah pemeran protagonis utama atau pemeran pendamping utama. Jadi porsinya dia tuh tidak kalah penting dari guru Gui Myeondok. Kalau masih bingung, mungkin lebih gampangnya tuh seperti Gon dan Killua di Hunter x Hunter, atau Naruto dan Sasuke di Naruto. Ada juga yang paling mendekati nih, itu Asta dan Yuno di Black Clover, atau Eren dan siapalah namanya, lupa Nara di Attack on Titan. Ya kurang lebih seperti itulah kawan-kawan. Apalagi memang di poster manhwa ini hanya ada si guru Gui Myeondok dan juga Nam Gong Mei. Ya intinya begitulah. Pokoknya apa ya? Ya kalau salah mohon maaf dan silakan dibenarkan jika berkenan sebagai pembelajaran bersama. Biar Nara juga jatuhnya tidak sok tahu ya kawan-kawannya. Soalnya kawan-kawan semua di sini pasti banyak yang lebih paham lah sama manhwa ini ya kan. Astagfirullah. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Insya Allah kita semua sehat-sehat dan kuat-kuat dalam menjalani segala cobaan atau musibah yang kita alami saat ini. Kuncinya adalah tetap ikhlas dan sabar. Boleh sesekali berteriak, tapi jangan biarkan diri kita lepas kendali. Bahkan seterpuruk apapun seseorang, tetap akan ada satu orang yang peduli dengan diri kita. Meskipun faktanya orang itu adalah diri kita sendiri. Saya Nara, Ewa 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.